Pertanyaannya, bagaimana beban psikologis seorang ibu saat dipaksa oleh keadaan harus membesarkan anaknya seorang diri? Bukan hanya satu anak, bahkan lebih. Bahkan di sini, dalam kondisi sebagai seorang single parent, seorang ibu juga harus bisa menjadi seorang ayah. Yang notabene bukan hanya bisa mendidik akhlak, ya, tapi juga mencari nafkah di luar sana. Bagaimana Islam memandang sosok seorang single parent, terutama seorang ibu, yang notabene seorang wanita yang jauh lebih lemah daripada seorang lelaki. Bagaimana Islam memandang seorang single parent, terutama seorang ibu wanita yang harus sendirian membesarkan anak-anaknya. Banyak loh single fighter yang mereka sangat luar biasa. Kalau kita lihat, Saya pribadi waktu hamil 9 bulan seorang Sendiri, diri, ya, ditinggalkan oleh suami. 9 bulan saya mengandung sendiri, bisa bayangkan pada saat kita wanita ingin dimanja, ingin apa ya bahasanya bahasa Jawanya ngidam, ingin dituruti apapun nggak bisa, dan malah ada luka di situ, luka batin. 9 bulan melahirkan dalam kondisi yang sangat sakit. Ya, mungkin sahabat Uma juga ada yang merasakan itu, ibu-ibu di rumah tanpa ada suami yang mendampingi dan membesarkan anak sampai di usia 12 tahun, dan alhamdulillah hari ini bertepatan dengan ulang tahun anak saya. Masya Allah. Saya Masya Allah. membesarkan tidak mudah karena seorang diri mencari nafkah sendiri, mendidiknya sendiri. Masya Allah. Bagaimana beban psikologi seorang ibu saat seorang anak bertanya, mana papa saya, mana papa saya, mana papa saya, di mana ayah saya, ya. Uma memiliki ujian sendiri, saya memiliki ujian sendiri, sahabat Uma juga memiliki ujian sendiri. Kita memiliki beban psikologis untuk bisa menjelaskan itu. Kita harus mencari nafkah setiap hari untuk makan sehari-hari, untuk bayar sekolah anak, itu tidak mudah. Untuk ibu-ibu hamil diminta untuk bergembira, makan, minum. Jadi ibu yang hamil itu harusnya minta tolong kepada Allah untuk bisa hatinya dibuat gembira. Walaupun tidak mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Iya. Iya kan? Saya memotivasi anak saya untuk menghafalkan Al-Quran di pondok Ustazah Uma, ya. Semoga bisa menjadi penghafal Al-Quran. Salah satu ikhtiar sebagai seorang single parent. Nah, sesuatu yang mungkin dianggap orang remeh, ya, seperti membeli susu. Saya mengalami dulu waktu masih baru melahirkan, jahitan sesar itu masih basah, masih sakit sekali, ya. Kalau jahitan sesar itu kan lebih sakitnya lebih lama daripada normal, ya. Itu baru beberapa minggu saya sudah berjuang untuk mencari nafkah beli susu untuk anak saya. Mungkin saya bisa minta orang tua saya, tapi saya tidak mau. Ya, saya berjuang untuk banting tulang, kerja dari pagi sampai malam. Saya naik sepeda motor, bayangkan. Saya bukan naik mobil, saya naik sepeda motor yang jaraknya lumayan jauh dari Sidoarjo ke kota Surabaya, 1,5 jam lebih, dan PP. Itu bisa bayangkan, saya kerja di salah satu stasiun TV waktu itu saya berjuang untuk membeli susu untuk anak saya. Itu mungkin dianggap remeh, ya, bagi sebagian orang yang mungkin kalau tidak merasakan itu, aduh. Dan karena kalau seorang ibu single parent kalau melihat anaknya, kadang, mama, aku ingin punya papa, itu sakit. Saya kadang sering minta maaf pada anak saya, maaf ya nak, mama belum bisa kasih papa seperti yang kamu mau, yang mendampingi kamu setiap hari, menemani kamu setiap jam. Sahabat Uma juga pasti merasakan apa yang saya rasakan, ya, pada saat harus berjuang sendirian membesarkan anaknya, di saat seorang anak perempuan terutama bertanya, aku butuh papa mama, aku pengen punya papa seperti anak-anak lainnya, aku pengen setiap hari ketemu papaku, apalagi di saat dia berulang tahun. Aku udah bertahun-tahun nggak pernah sama papaku. Saya bisa merasakan beban psikologis seorang single parent. Sahabat Uma di rumah itu tidak mudah. Ya, jika tidak kuat bisa gila. Jika tidak kuat bisa gila. Jika tidak kuat bisa gila. Nauzubillah min dzalik. Saya bahkan hampir berkali-kali ke psikolog agar saya tetap waras, agar bisa bertahan membesarkan anak saya. Kalau mungkin saya tidak diberi Allah seorang anak, saya sudah tidak punya alasan untuk hidup. Saya sudah tidak punya alasan untuk hidup. Saya sudah tidak punya alasan untuk hidup.
Ya Uma ya, jadi anak ini adalah berkah dan rahmat dari Allah yang bisa membuat kita menjadi seorang ibu yang jauh lebih kuat gitu, dan mungkin bisa menjadi inspirasi. Dan mungkin Uma, mohon maaf ya, saya nggak bisa nahan. Ada cerita anak saya itu bukan punya, suami saya bukan punya saya. Anak-anak saya juga sebetulnya bukan milik saya mutlak. Masya Allah bisa Allah. kapan saja ambil. Siapa yang sesungguhnya ada terus bersama dengan saya? Allah katanya. Makanya beliau katakan di saat semuanya diambil, maka saya tahu bahwa saya hanya punya Allah. Satu hikmah terbesar, kenikmatan terbesar yang bisa saya ambil adalah ketauhidan yang luar biasa. Masya Allah. Biasanya, Tawakal ala ya Allah. biasanya seorang istri banyak bergantung pada suaminya. Dengan saya ditakdirkan menjadi seorang single parent dan ibu-ibu di luar sana, mungkin kita bisa memanfaatkan kondisi seperti ini untuk bertauhid kepada Allah, bergantung semuanya pada Allah. Di saat saya tidak punya tempat tinggal dengan anak saya minta pada Allah. Di saat saya tidak punya pekerjaan untuk menafkahi anak saya minta pada Allah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Jadi